Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ulangi masalah materi tadi. Saya ganti posisi sama teman-teman tadi mengenai moderator dan bawa materi. Nah, karena tadi teman-teman juga terkendala di jaringan, di sini saya selaku moderator. Bagaimana kedengaran suaraku? Jadi untuk mengefisienkan waktu, baiklah kita akan masuk pada materi pertama, yaitu proses terbentuknya alam semesta menurut sains modern yang akan dibawakan oleh Rahmilah. Kepada Rahmilah saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi yaitu proses terbentuknya alam semesta menurut sains modern. Pertanyaan tentang awal mula alam semesta telah lama diperbincangkan. Sampai hari ini pun belum ada satupun teori penciptaan alam semesta yang dapat diterima secara bulat oleh para ilmuwan dikarenakan keterbatasan akal manusia tidak bisa menjangkau luasnya jagat raya. Sebab pengendaraan, penemuan masalah, penyusunan hipotesis, eksperimen, dan teori yang merupakan urutan langkah dan prosedur ilmiah yang lazim, harus diakui belum bisa mengakomodir kebutuhan manusia untuk bisa memahami dunia ini. Berikut adalah teori-teori tentang asal mula alam semesta. Pertama, teori keadaan tetap. Kedua, teori dentuman besar. Ketiga, teori nebular. Empat, teori planetesimal. Kelima, teori tidal atau teori pasang surut. Enam, teori bintang kembar. Ketujuh, teori creatio continua. Tujuh, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Saya lanjut kepada pemateri kedua yaitu Rahmi. Kepada Rahmi saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan asal-usul kehidupan manusia di bumi. Sebelum abad ke-17, para ahli menganggap bahwa makhluk hidup terjadinya dengan sendirinya dari makhluk hidup. Anggapan ini disebut teori generatius spontanea atau abiogenesis. Pendapat ini begitu ekstrim. Misalnya, kecebong berasal dari lumpur, ulat berasal dari bangkai, bahkan dari gandum dapat langsung jadi tikus hanya dalam waktu satu malam. Francesco Reti 1626 sampai 1667, ahli biologi dari Italia, dapat membuktikan bahwa ulat pada bangkai berasal dari telur lalat yang meletakkan telurnya dengan sengaja. Dari berbagai percobaan mendapatkan peristiwa yang serupa. Ia mengemukakan pendapat bahwa kehidupan berasal dari telur atau Comne vivum ex ovo. Teori asal muasal manusia tidak akan terlepas dari teori-teori di atas. Barangkali penemuan yang paling sering dijadikan referensi bagi para penganut evolusionisme adalah pemikiran seorang Charles Darwin. Penemuan Darwin memberikan petunjuk bahwa manusia adalah keturunan dari makhluk yang bukan manusia, menimbulkan banyak reaksi yang pro dan kontra di kalangan masyarakat ilmiah, terlebih karena manusia mempunyai persamaan-persamaan dengan kera, sedangkan persamaan-persamaan itu menunjukkan adanya kekerabatan. Berkaitan dengan asal-usul kehidupan, berdasarkan pemikiran Darwin tentang seleksi alam dalam evaluasi spesies,
Prinsip-prinsip yang ditemukan Darwin yang dianggap dapat memberikan petunjuk adanya evolusi itu antara lain sebagai berikut. Antara individu-individu dalam satu keturunan. Artinya, tidak ada dua individu yang mempunyai sifat yang persis sama benar. Bahkan kembar satu telur pun sekalipun. Tidak pernah ada dua individu yang persis sama baik sifat, bentuk, kepalan, kulit, berat badan, dan kebiasaan. Dan ini berarti suatu spesies dapat mempunyai beberapa variasi. Adanya pengaruh penyebaran geografis terhadap evolusi individu dari suatu spesies ke spesies lainnya. Contohnya burung-burung yang ada di kepulauan kulit, berat badan, dan kebiasaan. Selalu ada perbedaan. Ini berarti suatu spesies dapat mempunyai beberapa variasi. Dua, adanya pengaruh penyebaran geografis terhadap evolusi individu dari suatu spesies ke spesies lainnya. Contohnya burung-burung yang ada di kepulauan Galapagos yang berasal dari daratan Amerika Selatan berbeda dengan burung-burung yang ada di kepulauan Cape Verde yang terletak di sebelah barat Afrika. Sedangkan binatang itu berasal dari pantai Afrika. Yang ketiga, ditemukan fosil di berbagai lapisan batu bumi yang menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur. Menurut Darwin, ditemukannya fosil ini di berbagai lapisan batuan bumi menunjukkan adanya perubahan secara berangsur-angsur dari suatu spesies berevolusi menjadi spesies baru. Yang keempat, adanya homologi antara organ sistem pada makhluk hidup merupakan petunjuk terjadinya evolusi suatu spesies, yaitu hubungan kekerabatan, struktur organ tubuh di antara anggota vertebrata dengan membandingkan anatomi dengan kelompok vertebrata. Yang kelima, adanya data sebagai hasil studi mengenai komparatif perkembangan embrio, perbandingan fase embrio pada berbagai hewan. Pada pendidikan yang dilakukan hewan dimunculkan oleh biologi Haeckel dan ilmuwan lainnya yang mencetuskan teori rekapitulasi. Menunjukkan manusia menurut pandangan Islam. Hadirnya teori evolusi Darwin telah mengundang perdebatan sengit antara kaum akmawan dan kaum ilmuwan yang pro terhadap pendapat Darwin telah mencoba membantah keabsahan Adam sebagai manusia pertama dengan mengatakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera. Paham Darwinian ini kemudian berkembang dan mulai mendapatkan banyak pengikut di dunia, yang pada umumnya adalah orang-orang dengan pemahaman retorik menurut Ibnu Rushd, yaitu orang-orang awam. Padahal sampai hari ini teori yang dikeluarkan oleh Charles Darwin tidak pernah dapat diterima secara empiris karena hanya menggunakan metode-metode pendekatan yang belum memiliki kepastian valid, sehingga teori evolusi Darwin dapat dikategorikan sebagai sebuah fiksi ilmiah karena yang pertama, seleksi alam tidak terbukti sebagai alat evolusi. Yang kedua, tidak ada fosil yang ditemukan sebagai bukti adanya evolusi. Yang ketiga, homolog, analog, dan rekapitulasi tidak terbukti adanya evolusi. Yang keempat, teori Darwin ditolak para ilmuwan dunia dan tidak ilmiah. Materi kedua atas materi yang dibawakan. Selesai? Ya Pak, jadi teman-teman yang ingin bertanya mengenai materi kelompok 3 atau sesuatu yang belum diketahui mengenai teori terbentuknya asal usul terbentuknya bumi, kita persilakan